Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Amna dengan NIM 2301700034 dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai aplikasi sederhana kriptografi dasar, khususnya dalam metode CESA-Cipher. CESA-Cipher itu sendiri adalah metode kriptografi klasik yang digunakan untuk menyembunyikan pesan dengan cara menggeser huruf-huruf dengan teks. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan codingannya. Di sini saya memakai VS Code. Untuk tampilan yang pertama ini merupakan struktur dasar dari HTML. Yang kedua, ini merupakan bagian CSS desain tampilan. Ini mengatur body, halaman, font, chorus neon supaya terlihat seperti terminal. Background warna gelap dengan gradasi atas biru tua, bawah hitam. Teks warna biru muda. Lion pakai flagbox supaya konten berada di tengah layar. Yang ketiga, di sini merupakan kotak utama dari car. Bagian ini adalah tempat aplikasi ditampilkan. Lebar maksimum 800 px, backgroundnya biru gelap, sudut membulat, ada efek glow hijau di tepinya, animasi fadel, bikin efek muncul halus saat halaman dimuat. Dalam hal satu ini, dibuat di tengah warna hijau neon dan ada efek glow-nya. Selanjutnya di sini ada styling untuk label. Setiap label ditampilkan dengan blok penuh atau baris baru. Margin top 14, memberi jarak ke atas 14 pixel. Tulisan lebih tebal, warna teks hijau kebiruan. Selanjutnya ada styling untuk text area. Ini ada width 100%, text area melebar penuh sesuai wadahnya. Padding 12 px, ada ruang dalam 12 px supaya teks tidak mepet, dan border radius 10 px, sudut kotak dibuat tumpul. Selanjutnya ada area fokus. Kalau teks area diklik atau aktif, akan muncul efek cahaya biru kehijauan di sekelilingnya. Selanjutnya ada styling untuk slider input type storage. Di sini ada width 100, colornya warna hijau neon. Untuk button ini adalah bagian-bagian dari tombolnya. Dan juga saya ada sedikit membuat contoh soal manualnya. Untuk backgroundnya, saya pakai warna hitam, fontnya 0,9 rem, light height 1,5. Baik, selanjutnya ada ilustrasi alfabet. Di sini ada alfabet box. Fungsinya ialah untuk membuat kotak alfabet yang rapi, modern, dan mudah dibaca. Selanjutnya ada alfabet row. Fungsinya untuk menampilkan deretan huruf dengan jarak yang nyaman. Ada highlight. Fungsinya untuk menonjolkan huruf tertentu supaya mudah dikenali. Dan juga ada shift label. Fungsinya untuk memberi label kecil, misalnya untuk info pergeseran huruf shift ke CESA-Cipher. Sini juga ada soal manualnya. Di sini manual box dan juga sampai seterusnya guna untuk menampilkan desainnya. Baik, selanjutnya di sini bisa kita lihat dari H1 CESA-Cipher. Ini merupakan judul dari aplikasi besar dari CESA-Cipher itu sendiri. Span kelas Blink ini menampilkan garis bawah yang berkedip, efek dari CSS Blink.
Selanjutnya ada label input text. Di sini kita tulis dengan masukkan teks. Teks area ID-nya kita tulis dengan contoh Halo Dunia, row-nya 4. Fungsinya tempat pengguna memasukkan pesan. Selanjutnya ialah input shift K. Di sini ada label teks shift K-nya. Kita tulis dengan shift K. Input type range, slider untuk memilih shift dari 0 sampai 25. Fungsinya menentukan berapa banyak pergeseran huruf dari Caesar Chipper. Selanjutnya juga ada label dari output text. Sini kita tulis dengan hasil. Dan di bawahnya ada tombol aksi. Dari Clean BTN, di sini merupakan tombol reset untuk menghapus input atau output. Fungsinya untuk kontrol utama untuk menjalankan aplikasi. Baik, selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat, saya juga memasukkan contoh soal dari kriptografi itu ya. Nanti saya akan bakal jelasin. Dan di sini juga terdapat adanya footer yang merupakan bagian bawah halaman untuk memberikan keterangan singkat seperti watermark. Dan selanjutnya tampilan ini adalah fungsi utama dari Caesar Chipper. Fungsi ini yang melakukan enkripsi atau deskripsi. Di situ ada encrypt, geser huruf maju, ada mode descript, geser huruf mundur. Return out, hasil teks, transkripsi atau deskripsi. Di bawahnya ada untuk mengambil elemen dari HTML. Bagian ini menghubungkan kode JS dengan elemen HTML, teks area, tombol slider. Jadi JS bisa membaca dan mengubah isi kotak input atau output. Yang di sini juga membuat baris alfabetnya. Dari ABCD, huruf alfabetnya menampilkan asli di layar. Dan juga tampilan ini adalah fungsi update dari alfabet geser. Akan ditampilkan ulang sesuai pergeseran Caesar Chipper. Yang di bawahnya update shift ini untuk berubah secara otomatis. Lalu di sini yang terakhir ada event tombol. Ada enkripsi, ambil teks dari input, jalankan Caesar shift, hasil ditaruh di output. Ada deskripsi, ambil teks terekripsi, jalankan Caesar shift, mode deskripsi. Reset, kosongkan input dan outputnya. Baik, kita langsung saja kita run hasil dari programnya. Nah, ini adalah hasil output dari codingan tersebut. Yang di sini ada kita masukkan teksnya, shift-nya yang ketiga, hasil, ada tabel ekskripsi dan tabel deskripsi, ada tabel reset untuk menghapus. Dan juga ada ilustrasi alfabetnya. Ini yang asli dan juga pergeseran yang ketiga. Dan juga saya masukkan contoh soal dari kriptografi. Contoh soal manualnya. Langsung saja kita tes di sini. Misalnya saya tulis makan. Langsung kita tekan hasilnya ekskripsi. Nah, di sini keluar PDNDK. Saya perjelas lagi, ekskripsi itu seperti suatu kata atau kalimat yang tidak mudah dibaca. Dan jikalau deskripsi ini adalah kata atau kalimat aslinya. Lalu, bagaimana dengan hasil PDNDK? Karena kita memakai shift K yang ketiga, maka pergeserannya
yaitu yang ketiga. A jadi D, B jadi E, C jadi F, E jadi G, dan seterusnya. Sampai kita lihat di sini teksnya M. M. Maka pergeseran tersebut muncul huruf P. A-nya K, K-nya N, A-nya D, N ke Q. Nah, atau kita tulis lain. Minum. Kita lihat hasil deskripsinya. PLQXP. Deskripsinya GFKRJ. Coba kita pakai dengan reset menghapus. Nah, secara otomatis ini semua akan terhapus. Baik, saya tes contoh soal manual dari kriptografinya. Di sini soal deskripsikan teks nama saya Amna dengan K ketiga. Kita pilih dengan shift yang ketiga. A ini posisinya ada di 0. Karena kita shift memakai yang ketiga, jadi 0 ditambah 3. Sama dengan 3. Mod ini adalah huruf alfabetnya. Jadi bisa kita lihat A itu hasilnya ialah D. Dan di sini M posisinya yang ke-12. 12 ditambah dengan shift 3 sama dengan 15. Dan terdapatnya di P. Dan juga di sini ada huruf N, posisinya ke-13. 13 ditambah 3 sama dengan 16. Jadi posisinya ada di Q. Dan juga A, posisinya yang ke-0, yang pertama, ditambah dengan 3 sama dengan 3, yang hasilnya ialah D. Jadi, jawaban Amna ialah kata kuncinya DPQD. Coba kita tes di dalam hasil codingan tadi, apakah sama muncul dengan hasil DPQD Amna. Langsung saja kita tekan deskripsinya. Benar. DPQD. Kalian bisa melakukan dengan cara manual ataupun dengan cara yang seperti ini. Hasilnya tetap akan sama. Dan juga deskripsinya menjadi XYKX. Oke, teman-teman, jadi itu saja penjelasan tentang aplikasi kriptologi sederhana menggunakan metode Cisa-Cipher. Kita sudah bahas teori, contoh manual, penjelasan kode, dan hasil aplikasinya. Semoga jelas ya dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.